Main aplikasi TikTok di depan jenazah, aksi remaja yang viral ini tuai kritik netizen. Blokir aplikasi TikTok, 116.438 orang telah menandatangani. Ini gue capture tadi sekitar jam 4 pas gue baru landing. Berapa tadi? 116.000, right? Dan sekarang aplikasinya udah diblokir sama pemerintah. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Itu YouTuber yang ngeros user TikTok. Tepuk tangan, ikutan. Luar biasa, hebat lu orang anjing. Belakangan ini ada satu nama yang viral karena terus dimention sama semua orang karena dia melakukan meet and greet berbayar untuk foto bareng. Dan yang bikin meledak adalah bukan karena cuma meet and greet berbayar atau nggak foto harus bayar, tapi ketika hari H orang ini datang, dia sangat berbeda sama yang di sosial medianya dia. Dan itu yang membuat kepala semua orang pecah. Wow, idaman. Tapi pas ketemu asli kenapa begini bentuknya kayak Digimon? Guys, bukannya itu udah hal yang ya udah gitu loh, udah hal yang biasa aja ya sebenarnya. Kenapa kayak geger banget gitu loh? Dari zaman dulu itu banyak banget foto diedit itu pakai kamera 360, kulitnya tuh udah bukan warna putih lagi anjing, itu warnanya udah warna semen, udah warna cat gitu. Gue nggak ngerti kenapa bisa semeledak itu gitu, dan orang gampang banget untuk menghina orang ini. That's why I don't wanna roast him or I don't even wanna talk about him on my YouTube channel. Karena gue nggak mau isi ekspektasi kalian supaya gue bikin hal kayak gitu sama kayak YouTuber yang lain, kalian jadi punya tempat untuk ngehina orang itu lagi abis-abisan sampai itu orang mungkin bisa bunuh diri karena dihabisin sama kalian semua. Itu alasan kenapa gue gak mau bikin videonya. Kayak YouTuber edgy yang lain itu Gila. Orang semua ya pada buka forum tapi nggak ngasih solusi. Anjing sok anjing. Enggak, mereka sebenarnya mereka cuma biar dianggap keren, biar dianggap pemikirannya dewasa, padahal enggak sama sekali, men. Dan yang gue bingung, banyak banget yang nyembah pemikiran orang-orang tersebut. Jesus Christ! Please come down here and do some live stream. Lalu kenapa gue bikin video kayak gini? Kenapa gue ngomong di sini repot-repot ngedit? Ya karena menurut gue ini udah melampaui batas. Kalian semua yang hate comments ke orang tersebut nggak kenal siapa dia. Kalian juga nggak tahu apa yang terjadi. Kalian bahkan nggak ada di tempat kejadian ketika dia meet and greet. Kalian cuma lihat dari posan orang, and then kalian ke-trigger. Gue nggak tahu mungkin ke-trigger atau mungkin kalian bully orang ini abis-abisan, dikata-katain, dimaki-maki di sosial media. Gak ngerti gue buat apa. It's too much. Kenapa lu orang selalu nyari kambing hitam atas hidup lu orang? Buat apa anjir? Jahat waduh, lu orang tuh mulutnya jahat banget anjir. Jahat banget anjir. Ini orang kalau dia survive, I'm pretty sure dia bisa survive dari lu orang semua yang maki-maki dia, dan dia bakal gede anjing, dia bakal gede segede-gedenya, dan lu orang bakal tetap miskin anjing. But let's get back to the main topic here about the application that has been blocked by the government. Kita main logika dasar aja ya, kita main logika yang simple aja nih ya. Buat gua semuanya goblok. Bukan karena gua nggak berani mengkritisi pemerintah, tapi gue punya pemikiran sendiri. Usernya goblok. Yang nyebarin tapi sambil ngehina-hina dan akhirnya viral, menurut gue goblok juga. Yang bikin petisi, yang nanda tangan goblok. Yang ngurus aplikasinya menurut gue jauh lebih goblok. Ya, kalian pasti mikir gue ngebelain aplikasinya kan? Enggak. So, this is my solution for this case. Yang pertama dari gua, itu orang-orang yang pengen terkenal di sosial media, itu kebanyakan ngambil jalur cepat. Sampai di mana mereka membuat konten-konten yang nggak seharusnya. Contoh videoin jenazah, menurut gua itu tapi bukan berarti ketika dia melakukan itu kita bisa maki-maki kayak orang gila, karena itu berpengaruh ke mentalnya. Terus orang-orang ignorance akan ngomong kayak biarin aja, emang dia goblok, dia pantas mati apa segala. Sama aja, lu sakit jiwa. Dan yang kedua adalah orang-orang di balik layar dari aplikasinya. Apapun itu, bisa aja YouTube. Kalau orang-orang seperti kalian nggak ngontrol, nggak maintain usernya, ya jadinya akan begitu, jadi akan berantakan. Dan orang-orang akan tetap melakukan hal itu karena menurut mereka itu benar. Lalu kalian orang-orang marketing hebat itu akan nanya ke gua, terus gimana caranya? Emang lu bisa mikir apa? Listen carefully. Kalian itu nggak harus ngeblok atau ngeban user kesayangan kalian. Enggak. Tapi kalian bisa arahin. Kalian bisa ngentot dengan cara kasih reward. Ya, dengan cara rewarding. Kalian bikin challenge baru, hashtag baru, tapi nggak cuma bikin hashtag doang habis itu ditinggalin. Entah itu besar atau kecil, mereka akan berasa kalau mereka dihargain. Gua akan berasa kalau gua dihargain.
Look at this shit. Look at this. This is the silver play and this is the gold play button. Walaupun end up-nya nih gue curhat dikit nih, dua button ini end up-nya sekarang itu cuma jadi kayak permission creator supaya jadi makin nyolot, makin belagu, makin banyak tingkah. Agak tricky memang. Arahan mereka untuk ke challenge yang lebih nggak alay. Jadi nggak cuma lo orang kasih tempat mereka buat meet and greet, buat ngartis kayak gitu, buat mereka show off. Nggak juga, nggak. Jesus Christ. Learn from the best, bitch. Udah nggak tahu lagi gue mau ngomong apa, karena biasa gue sebelum bikin video kayak gini gue pasti nulis dulu poin-poinnya, garis besarnya, bahkan kadang detail. Nggak tahu, ini gue lumayan kesel sih, lumayan emosi karena kejadian ini nggak make sense gitu loh. TC anjing, ngapain? Dapat apa? Dapat piala lu. Maksud gue dari video ini adalah gue nggak mau kedepannya YouTube yang diblokir anjing. Maksud gue dari video ini adalah gue nggak mau kedepannya YouTube yang diblokir anjing. It's not about money anymore, but I love this platform just like I love my life. Gue cuma nggak mau kedepannya semua itu diblok, apa-apa diblokir, di-ban sama pemerintah cuma karena ketololan beberapa orang gitu. Sedangkan yang bener-bener niat di platform itu sendiri itu banyak, yang bener-bener nyari nafkah, yang bener-bener cinta sama platformnya itu juga banyak gitu. So please guys, for all of my raps from now, please don't be like them, please in any way, in every way, please just don't be like them. Ya, gue yakin kalian juga udah bisa mikir lebih baik daripada sebelumnya karena kita ngobrol terus dan tukar pikiran terus. Gue baru landing, belum istirahat, langsung bikin video. Indonesia. So thank you so much for watching. Stay tune channel gue dan teman-teman harus be my raps from now. And last but not least, salam gamers. Use your logic.